Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan acak versus kesalahan sistematik yang terjadi di laboratorium. Ya, video kali ini tidak membahas begitu banyak, tetapi lebih kepada esensi-esensi yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Bagaimana cara kita mengetahui ini kesalahan acak, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan acak ataupun kesalahan sistematik, dan bagaimana kita menilai dari grafik itu dia masuk kesalahan sistematik, sehingga kalau seperti ini kita harus segera bisa waspada untuk melanjutkan kisi kita. Seperti apa? Ayo kita lihat bersama. Ya, sebagai pembukaan, bahwa ini ditampilkan beberapa aturan-aturan atau assuring the quality of the test and calibration results of ISO 17025, bahwa laboratorium harus mempunyai prosedur pengendalian mutu untuk memantau keabsahan pengujian dan kalibrasi yang dilakukan. Ini menjadi penting bahwa setiap penyelenggara atau petugas atau manajemen yang menyelenggarakan laboratorium, dia harus mempunyai prosedur pengendalian mutu yang baku, ya, dan juga itu akan menunjukkan penyimpanan data itu bisa lebih efektif dan efisien, sehingga jika ada kecenderungan terjadi kesalahan itu dapat segera dideteksi. Ya. Pemantauan pemantauan ini tersebut itu diatur juga dalam ISO 17025, ya, yang mencakup mulai dengan penggunaan CRM, ya, atau pemantauan mutu internal menggunakan turunan referen material. Jadi CRM-nya juga harus tertelusur, kemudian mengikuti partisipasi dalam uji banding, ya, uji profisiensi, kemudian replika pengujian atau kalibrasi yang menggunakan metode yang sama atau berbeda, kemudian pengkajian ulang atau kalibrasi ulang pada barang yang masih ada, ini harus dilakukan juga. Kemudian di prosedur itu juga harus memuat korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari suatu barang atau suatu produk yang dihasilkan. Ya, di ISO 17025 juga itu dijelaskan tentang data pengendalian mutu harus dianalisa. Ya, data pengendalian mutu, data kisi itu harus dianalisa. Jadi tidak hanya ditulis, tidak hanya kita ukur bahan kontrol, kemudian setelah itu sudah, kalau tidak masuk range berarti tidak bisa, kalau in control berarti bisa, tapi data itu kemudian dianalisa, dan bila ditemukan berada di luar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka harus segera dilakukan tindakan. Ya. Laboratorium juga di ISO 15189 juga menjelaskan tentang mutu dari prosedur pemeriksaan, bahwa laboratorium harus mendesain sistem pengendalian mutu internal untuk memverifikasi pencapaian mutu hasil yang diinginkan. Ya, laboratorium harus menetapkan ketidakpastian hasil atau ketidakpastian pengukuran. Ya, ini juga harus ada, atau limit deteksinya. Kemudian program kalibrasi setiap pengukuran harus dilakukan untuk memastikan ketertelusuran ke standar internasional unit. Ya. Kemudian laboratorium juga harus berpartisipasi dalam berbagai perbandingan antara laboratorium yang memenuhi prinsip-prinsip ISO Guide 43 nomor 1. Laboratorium harus mendokumentasikan atau merekam dan melakukan tindak lanjut atas hasil perbandingan antar laboratorium. Ya, jadi dalam ISO tersebut itu menjelaskan bahwa laboratorium itu harus merancang prosedur pengendalian mutu untuk memverifikasi pencapaian mutu. Intinya bahwa setiap laboratorium itu harus bisa membuat prosedur pengendalian mutu. Ya. Karena ini akan menggaransi bahwa setiap laboratorium itu datanya, hasilnya itu bisa andal atau tidak, dilihat dari bagaimana laboratorium itu mengelola mutu dari setiap data-data kisinya. Ya. Di ISO 15189 juga dijelaskan bahwa laboratorium harus merancang sistem pengendalian mutu internal yang memverifikasi pencapaian mutu hasil yang dimaksud. Adalah penting bahwa sistem kontrol menyediakan anggota staf, ya, sekali lagi
bahwa harus ada staff dengan jelas dan mudah dipahami informasi yang menjadi keputusan dasar teknis dan medis. Ya, perhatian khusus harus diberikan kepada menghilangkan kesalahan dalam proses penanganan sampel, permintaan pemeriksaan, laporan, dan lain-lain. Ya, jadi memang dalam sistem pengendalian mutu, ya, penyelenggara laboratorium itu harus menentukan, ya, setidaknya harus ada staf yang bertugas untuk melakukan pengendalian mutu atau menjalankan prosedur pengendalian mutu. Ya, mulai dari memperhatikan hal yang bersifat khusus tuh, menghilangkan kesalahan dalam proses-proses yang ada. Selain itu juga laboratorium harus mendokumentasikan rencana pengendalian kualitas secara rinci. Ya, rencana, ya, sekali lagi adalah rencana, termasuk tingkat bahan kontrol, kualitas berjalan setiap hari, ya, bagaimana kita merunning bahan kontrol tiap hari, kemudian frekuensi melakukan QC, ya, dalam satu hari itu berapa kali, jenis bahan QC, kriteria penerimaan QC untuk setiap prosedur pemeriksaan berdasarkan kemampuan prosedur. Jadi di pengendalian mutu itu harusnya terencana semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pengendalian kualitas, mulai dari tingkat bahan kontrolnya, apakah kita menggunakan bahan kontrol level 1 saja atau level 2, level 3, ya, seperti apakah bagaimana frekuensinya untuk melakukan QC itu, kemudian jenis bahan QC-nya, kemudian kriteria penerimaan QC-nya, ya. Itu semua harus terencana dalam dokumen sistem pengendalian mutu. Nah, sebelum kita melangkah kepada kesalahan acak dan kesalahan sistematik, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan terkait bahan kontrol. Ya, karena tanpa bahan kontrol kita tidak bisa menjalankan QC. Karena data QC itu diperoleh dari pengujian atau pembacaan dari bahan kontrol. Ya, jadi sekali lagi ini dibaca dari bahan kontrol. Jadi data yang dilakukan pembacaan tiap hari itu didapat dari pembacaan bahan kontrol, bukan dari pembacaan pasien. Ya. Coba kita lihat bagaimana memperlakukan bahan kontrol sehingga bahan kontrol itu menjadi penting dalam aspek pengendalian mutu internal, utamanya dalam mendapatkan data QC yang baik. Nah, bahan kontrol ini sudah diatur. Jadi CLSI 2006 itu mengatur bahan kontrol itu harus berbeda dari bahan kalibrator. Ya, jadi setidaknya laboratorium jangan menggunakan kalibrator sebagai bahan kontrol. Ya, itu harus berbeda. Ya, untuk memastikan bahwa prosedur QC memberikan penilaian independen terhadap kinerja sistem. Laboratorium didorong untuk menggunakan bahan kontrol yang mirip dengan dan atau identik dengan matriks sampel pasien. Jadi sekali lagi bahan kontrol yang digunakan harus mirip dengan matriks sampel pasien. Kemudian kontrol independen diproduksi oleh produsen tes atau analizer yang harus digunakan. Persyaratan tambahan untuk akreditasi di bidang kedokteran pengujian. Ini untuk kedokteran pengujian ditetapkan bahwa laboratorium harus menggunakan bahan kontrol atau QC independen jika tersedia. Ya, dalam kasus kontrol independen tidak tersedia, laboratorium dapat menggunakan kontrol yang tersedia oleh produsen atau dipersiapkan di laboratorium in-house dari gabungan pasien. Ya, ini yang biasa di laboratorium dikenal dengan pure. Ya, gabungan dari beberapa pasien itu boleh digunakan sebagai bahan kontrol. Tapi kalau memang bahan kontrol tidak tersedia, ya. Tapi saya pikir sekarang itu kan penjualan bahan kontrol itu sudah sangat banyak, ya, produsen-produsen yang menjual, sehingga mungkin bisa di order. Hanya yang jadi masalah mungkin dari segi pembiayaan. Nah, CLSI juga mengatur bahwa laboratorium itu harus menetapkan sendiri nilai rata-rata dengan rentangnya, ya, daripada menggunakan kisaran produk insert. Ya. Jadi bahan kontrol itu kan ada nilai main-nya sama nilai SD-nya. Nah, ini dianjurkan bahwa oleh CLSI dianjurkan bahwa kita harus menetapkan sendiri nilai rata-rata itu. Jangan menggunakan kisaran produk dari bahan kontrol itu. Ini bisa digunakan, kita bisa menggunakan nilai main dan rata-rata dan nilai SD dari bahan kontrol itu untuk di load di bulan pertama, di pengujian pertama. Karena kita belum mempunyai data main dan nilai SD.
Ya, jadi bulan pertama kita bisa menggunakan main dan nilai SD pabrik. Ya. Nanti di bulan kedua kita menggunakan min dan nilai SD dari pengujian di bulan Januari. Jadi nanti akan kita dapat nih, kita ukur nih min dan nilai SD di bulan Januari dan kita gunakan untuk bulan Februari. Ini yang disebut dengan harus dihitung dan dievaluasi sebelum lot baru. Jadi setiap ganti lot baru kita harus menggunakan, untuk setiap ganti lot baru untuk di awal kita menggunakan data main dan nilai SD pabriknya lot itu. Untuk bulan selanjutnya kita menggunakan data main dan nilai SD dari bulan sebelumnya. Ya. Jadi tidak tiap ini ya, tidak tiap bulan kita menggunakan data main dan SD dari kit insertnya, tidak. Tapi itu hanya di bulan pertama. Di bulan kedua kita harus menggunakan main dan SD dari data yang di bulan pertama tadi. Ya, kemudian rentang yang dapat diterima atau batas kepercayaan harus didefinisikan untuk material pengendali mutu internal, di mana rentang yang dapat diterima ditetapkan untuk batas selain plus minus 2 SD, di mana rentang yang dapat diterima ditetapkan untuk batas selain plus minus 2 SD berdasarkan kinerja analitik saat ini. Alasan untuk batas harus didokumentasikan. Ya, jadi plus minusnya adalah plus minus 2 SD rentangnya. Pemilihan tingkat gizi harus dioptimalkan untuk keputusan klinis dan manajemen pasien. Yang keenam, disarankan bahwa harus ada penekanan kuat pada pemecahan masalah proses pengukuran untuk mendeteksi akar penyebab kondisi dia out of control. Ya, jadi memang di situ harus termuat tuh. Ya, disebutkan bagaimana pemecahan masalah kalau dia kondisinya out of control. Laboratorium harus memasukkan dalam prosedur sesuai aturan statistik gizi yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik ini di sini disebutkan ada trend dan ada shift. Nanti kita akan lihat seperti apa tren, seperti apa shift, dan juga kesalahan acak. Laboratorium juga harus memiliki dokumen prosedur monitoring, evaluasi, dan menyelesaikan situasi out of control. Jadi ketika ada data out of control, ya, jadi kita harus punya dokumen prosedur bagaimana cara mengatasi out of control, dan itu semua dicatat. Oh, jadi kalau hasilnya out of control, apa yang dilakukan oleh seorang ATLM. Ya, jadi kalau untuk kasus seperti itu, jadi semua terdokumentasi. Kemudian laboratorium harus menjaga stabilitas sistem pengukuran analitis dengan melakukan audit reguler dan ulasan bertujuan untuk perbaikan. Jadi tetap kita menggunakan audit internal. Nah, oleh CLI juga menyebutkan bahwa laboratorium harus menguji kontrol pada interval tertentu. Hendaknya digunakan sedikitnya 2 konsentrasi yang berbeda. Jadi anjuran itu menggunakan dua level. Ya, 2 level 1 dan level 2 minimal, ya. Sedikitnya, ya, minimal menggunakan 2 level. CLSI juga menjelaskan bahwa bahan-bahan kontrol hendaknya berbeda dari bahan-bahan kalibrator. Ya. Jadi kalau di laboratorium kita hanya menggunakan 1 level, misalkan level normal, ya mungkin bisa di-upgrade ke level untuk menggunakan dua level. Ya, kalau lab kita belum sama sekali menggunakan bahan kontrol, ya setidaknya bisalah menggunakan 1 level lah, kalau memang masih menyulitkan. Kalau memang sama sekali tidak bisa menggunakan level 1 level atau menggunakan bahan kontrol pabrikan yang hasil produsen, kita bisa membuat gabungan dari beberapa serum pasien, ya, sampel pasien, itu disebut dengan pool serum. Ya, itu bisa digunakan untuk menjadi bahan kontrol. Nah, sehingga dalam testing proses di laboratorium itu ada 3 tahap peranalitik, analitik, dan post analitik. Itu membagi beberapa kesalahan yang sudah sering kita ketahui bahwa 68% peranalitik, 13% analitik, post analitik 19%. Ya, sehingga di tahap analitik itu berkaitan dengan hal-hal yang quality control. Quality control berada di sini nih. Sedangkan di pra-analitik itu berkaitan dengan persiapan pasien, spesimen, dan lain hal lain.
sampel transport dan yang lain. Tetapi di analitik itu ranahnya ada di quality control, ada di tahap analitik. Nah, sehingga bahan kontrol itu siaganya ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis atau disebut dengan biasanya multiple analyte. Ya, bahan kontrol itu ada level 1, level 2 dan level 3. Ya, normal, low sama high, ya. Dari 3 itu nanti kita kenapa harus 3? Karena itu bisa menentukan, ya, itu bisa menentukan ini nih, lower limit sama upper limit. Dia berada di batas mana, ya. Ini yang dimaksud tadi, ya. Ini contoh bahan kontrol, ya, bahan kontrol, ya. Ini yang normal, dia sudah ada range nilainya. Ini yang potasium, dia sudah ada nilainya di sini, ya. Jadi nilainya tidak seperti ini, ya. Ini nilainya pasti sini berapa, misalkan 4, ya. Yang abnormal misalkan berapa, 7. Yang rendah misalkan ini 1 atau 1,5, ya. Jadi sehingga kalau kita lihat, kita sandingkan dengan semua total testing proses di laboratorium, ya, gizi itu adanya di tahap analitik, ya, di tahap analitik faktor, ya, dan penggunaannya bahan kontrol ada di tahap sini, ya. Sehingga dalam proses pengerjaannya di laboratorium, kayak kalau sekarang sudah menggunakan yang full automatic, tapi di full automatic juga mengandung sistem seperti ini. Dia pasti akan membaca blanko, akan membaca standar, dan akan membaca kontrol, ya, sebelum selanjutnya di running ke spesimen kalau kontrolnya in. Tapi kalau kontrolnya out pasti harus ditolak. Dan harus diketahui bahwa dalam membaca kontrol, dalam kita membaca kontrol, pembacaan kontrol harus perlakuannya sama dengan ketika kita perlakuan sampel pasien. Ya, sekali lagi bahwa perlakuan pembacaan kontrol itu dilakukan atau diuji atau dites sama ketika kita memeriksa sampel pasien. Jadi tidak ada khusus begitu. Misalkan, kalau kita baca bahan kontrol, kita pakai ada pipet tersendiri untuk pembacaan bahan kontrol. Tapi kalau untuk pasien, kita pakai pipet pasien untuk memipetnya. Itu tidak boleh. Jadi sebisa mungkin tidak ada pemisahan. Jangan bahasanya kalau bahan kontrol kita harus pakai pipet yang bagus, tapi kalau pasien pakai pipet ini saja. Itu tidak menggambarkan nanti kualitas dari pembacaan kita, karena ada perbedaan dalam perlakuan kita membaca bahan kontrol dan sampel pasien. Itu salah satu contohnya, ya. Sehingga dari situ, kita harus mengerjakan KISI atau kendali mutu, atau yang banyak beberapa reference menjelaskan keandalan analitik, ya, karena tadi dia berada di tahap analitik. Jadi KISI itu sebenarnya dia menggambarkan keandalan dari analitik, dia andal atau tidak di tahap analitik. Ada 2 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ketelitian, yang kedua adalah ketepatan. Ya, ketelitian itu adalah presisi, kedekatan nilai antara nilai-nilai kuantitas berulang, ya. Ini sudah, ya. Nah, kalau dia tidak teliti berarti disebutnya impresisi atau penyebaran acak, ya. Penyebaran acak dari satu set pengukuran, ya, dan atau nilai dinyatakan secara kuantitatif dengan statistik seperti standar deviasi, ya. Jadi untuk menilai presisi itu menggunakan SD atau CV, koefisien variasi. Sehingga hal ini sangat penting untuk istilah yang digunakan untuk menunjukkan jenis tertentu dari ketidaktelitian, seperti dalam run, dalam hari, sehari-hari, total, atau antara laboratorium. Ya. Kedua adalah ketepatan. Apa itu ketepatan? Ketepatan adalah kedekatan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, ya. Jadi nilai observasi didekatkan dengan true value, ya. Biasanya dinyatakan dalam satuan yang sama sebagai hasilnya, sebagai selisih antara nilai sebenarnya dan nilai, atau sebagai persentase dari nilai benar. Secara kuantitas lebih tepat disebut ketidaktepatan, ya.
Jadi kalau semakin jauh range-nya dari nilai sebenarnya, maka dia semakin ketidaktepatannya semakin besar. Apa itu ketidaktepatan? Perbedaan numerik antara rata-rata dari satu set replikasi mean, nilai mean-nya, ya, nilai rata-ratanya, ya, dan nilai TV-nya. Ya, jadi nilai rata-rata dan nilai TV-nya. Perbedaan positif atau negatif dapat dinyatakan dalam unit di mana kuantitas diukur atau sebagai persentase dari nilai sebenarnya. Ini bersumber menurut Westgar. Ya, dari situ sehingga mengharuskan laboratorium itu mencapai quality goal yang baik. Ya, untuk itu dibutuhkan laboratorium result yang baik pula. Sehingga peran dari quality control system dan analytical system itu menjadi sangat important untuk mencapai quality goal. Ya, jadi kedua sistem ini, sistem analytical dan sistem quality control ini harus berjalan, memberikan kontribusi yang besar untuk memberikan kualitas yang baik. Ya. Nah, jika dilihat ada beberapa aspek yang mempengaruhi hasil itu, result itu menjadi bagus atau tidak bagus. Yang pertama adalah manusia, yang kedua alat, yang ketiga bahan, metode, dan lingkungan. Dan setiap aspek ini itu memiliki masalah-masalah lagi. Apa yang menyebabkan manusianya itu mempengaruhi hasil jelek, mungkin manusianya lagi stres, lagi capek, beban kerja tinggi. Nah, ini yang mempengaruhi kinerja dari manusianya. Begitupun dengan alat nih. Alat ini akan terpengaruh kinerjanya jika misalkan sistem kelistrikan tidak bagus atau alatnya tidak memungkinkan dan beberapa hal lain. Dan 5 aspek inilah yang akan mempengaruhi hasilnya baik atau tidak baik, sehingga akan menimbulkan kesalahan. Nah, kesalahan itu jika dilihat, ya, ada 2 jenis kesalahan, ada kesalahan non analitis dan ada kesalahan analitis. Kesalahan non analitis itu hal-hal yang berkaitan dengan gross error, ya, sedangkan analitis itu hal yang berkaitan dengan kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kedua kesalahan analitis ini, systematic error dan random error, ini bisa diketahui dengan menerapkan KISI, ya, quality control. Lalu seperti apa systematic error dan random error ini, kesalahan sistematik dan kesalahan acak? Sebelum ke situ kita akan melihat dulu soal non analytic error atau gross error. Ini adalah semua yang berkaitan dengan gross error atau non analytic error. Terjadi di luar tahap analitik, ada di pra-analitik dan post-analitik. Ya, biasanya soal sampling, kesalahan pengambilan sampel, persiapan pasien, pemberian identitas pasien yang salah, pengambilan penyimpanan spesimen, dan transport spesimen. Ada juga namanya clerical error. Ya, ini yang berkaitan dengan post-analitik. Ya, jadi clerical error ini berkaitan dengan post-analitik. Biasanya itu karena kesalahan perhitungan atau penulisan dan kesalahan dalam pencatatan hasil. Jadi ini tidak bisa dikontrol dalam KISI, ya. Makanya dia masuk dalam non-analytical error karena masuknya di pra-analitik dan post-analitik. Lalu bagaimana dengan analytic error? Analytic error itu berkaitan dengan 2 aspek. Yang pertama adalah kesalahan acak, yang kedua adalah kesalahan sistematik. Kesalahan acak itu adalah variasi atau penyimpangan yang disebabkan karena inkonsisten. Ya, inkonsisten dalam proses analisa, biasanya dinyatakan dalam impresisi ini. Ternyata kesalahan acak itu berkaitan dengan masalah presisi, ya, masalah ketelitian. Ya, bagaimana cara mengetahui itu dengan melihat data KISI? Kita harus melihat nilai SD dan nilai CV. Ya. Sumber kesalahan yang bervariasi secara tak terduga dalam besarnya dan tanda. Seketika sejumlah besar pengukuran dari kuantitas yang sama dibuat di bawah kondisi yang sama efektifnya. Kesalahan acak membuat penyebaran karakteristik hasil untuk setiap metode uji dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan koreksi. Jadi sekali lagi, dia tidak bisa dilakukan dengan menerapkan koreksi. Kesalahan acak sulit untuk dihilangkan, namun pengulangan mengurangi pengaruh dari kesalahan acak. Contoh kesalahan acak yang
termasuk kesalahan dalam pipetting dan perubahan dalam masa inkubasi. Ya, seperti saya bilang tadi tuh, kita menggunakan pipet yang berbeda terhadap bahan kontrol dengan itu, atau pipetnya tidak terkalibrasi, tekniknya beda, ya. Kemudian masa inkubasinya. Nah, kesalahan acak dapat diminimalkan dengan pelatihan, pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar atau SPO. Nah, ini salah satu gambaran kesalahan acak yang biasa terjadi. Kesalahan dalam pipetting, ya. Perubahan dalam masa inkubasi, pencampuran yang tidak sempurna, gelembung atau partikel di dalam regen, variasi probe shrink, masalah optik, atau kesalahan acak dapat dimulai dengan pelatihan. Jadi bagaimana tekniknya? Jadi ketika kita mengerjakan data kisi, nanti kita akan lihat SD-nya tuh, nilai SD. Ya, kita akan dapat nilai SD. Nanti nilai SD ini kita akan plot di grafik Levy-Jennings, ya. Kita akan dapat begini, ya, grafiknya. Ya. Ini batas 2 SD, ini batas min 2 SD, ini 0, ya. Jadi seperti disebutkan tadi bahwa itu plus minusnya 2 SD. Jadi ketika ada data kita kerjakan di desain kisi Levy-Jennings, itu sudah melewati 2 SD, misalkan dia di 3 SD, min 3 SD, naik lagi ke atas, ya, turun ke bawah, kemudian naik lagi ke atas, dan dia melewati 3 SD. Melewati 3 SD, ini kemudian Levy-Jennings ini kita akan nilai dengan menggunakan Westgard rule. Ya. Nanti Westgard rule akan menentukan tuh, oh di data yang ke-8 ini, pengujian ke hari ke-8 ini, ya, yang ini misalkan dia datanya di atas 3 SD. Kalau di atas 3 SD berturut-turut misalkan, oh dia ketentuannya apa? Ketentuan penolakan misalkan, atau ketentuan peringatan. Ya. Tapi sebenarnya melebihi 2 SD saja itu sudah menjadi warning sebenarnya. Karena paling mentok itu di plus minus 2 SD. Jadi kalau seperti itu kita sudah bisa melihat nih, oh kesalahan apa saja nih yang berpotensi terjadi kalau ada kesalahan acak. Misalkan salah dalam pipetting, perubahan masa inkubasi. Ini bisa dicek semua nih. Jadi yang dilakukan ATLM mengecek semua nih. Kita cek semua, bagaimana tadi kesalahan pipetnya. Mungkin saya salah pipet atau pipetnya mungkin sudah rusak, kita cek. Bagaimana inkubasinya, yang saya inkubasi tadi seperti apa. Ya, bagaimana pencampurannya, kita menggunakan apa sempurna enggak. Bagaimana gelembung atau partikel dalam regennya, ada enggak, tidak, oh tidak ada. Apakah ada variasi terhadap probe dan stringernya, apakah ada masalah optiknya di alatnya. Nah, jadi kita seorang ATLM mengecek semua ini, ya. Kita lihat kembali, kita introspeksi lagi apa yang sudah dilakukan tadi dalam proses pipetting, inkubasi, pencampuran, dan hal lainnya. Apakah sudah sesuai dengan SPO atau tidak? Ya, kalau tidak, oh berarti kita harus ulang. Kita lakukan pengulangan, tetapi dengan memastikan pipettingnya bagus, tidak ada kesalahan, masa inkubasi sesuai, pencampuran sempurna, tidak ada gelembung, probe tidak ada variasi dan stringernya, dicek optiknya bagus, dipastikan dulu semua ini. Untuk diperbaiki baru kita lakukan pengulangan. Kita ulang baca kontrol lagi. Setelah kita ulang, oh ternyata yang tadinya dia melebihi 3, ternyata dia sudah masuk di range 2. Nah, sehingga dia masuk ke in control. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah gambaran grafik secara diagram terjadi kesalahan acak terkontrol. Ada juga kesalahan acak tidak terkontrol. Ya. Bisa dilihat, ya. Ini ada 3. Ya, ini adalah performa yang stabil. Ini masalah akurasi problem. Ini masalah presisi. Ya. Kalau dilihat, ini ada satu data ini. Control limit. Ya, ini adalah kesalahan acak terkontrol. Kalau yang tidak terkontrol itu seperti ini nih, saya bilang nih. Ya. Ya. Ya, dia melebihi dari batas ketentuan. Jadi akan kelihatan dari hasil ini, ditransfer ke nilai Levy-Jennings, dapatnya seperti ini, dia masih masuk range, ya, dia masih masuk in control, tapi masih ada beberapa yang kesalahan acak. Ini bisa dilihat dari ketentuan dari Westgard.
Ya, evaluasi garam. Misalkan dia masih ketentuan peringatan, tapi masih in control gitu. Ya, seperti itu ya konsepnya. Nah, sekarang yang kedua adalah analytical error. Ya. Analytical error yang kedua adalah kesalahan sistematik atau systematic error. Systematic error itu adalah variasi atau penyimpangan konsisten yang menyebabkan perubahan akurasi atau nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya. Biasanya dinamakan dengan inakurasi. Jadi kesalahan sistematik berkaitan dengan akurasi. Kalau kesalahan acak tadi berkaitan dengan presisi, kesalahan sistematik berkaitan dengan akurasi. Yang bisa kita ketahui dengan melihat data dari nilai QCD bias di D. Ya. Semakin jauh dari nilai 0, semakin besar biasnya. Sebuah kesalahan yang dalam sejumlah pengukuran dari nilai yang sama dari jumlah tertentu tetap konstan ketika pengukuran dilakukan dalam kondisi yang sama atau bervariasi menurut hukum yang pasti ketika kondisi berubah. Jadi sekali lagi kondisinya yang sama, ya. Jangan seperti saya jelaskan di awal, jangan memberikan perlakuan yang berbeda atas bahan kontrol. Nah, kemudian kesalahan sistematik menciptakan bias, ya, menciptakan bias karakteristik dalam hasil tes dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan koreksi. Ya, jadi ketika ada bias kita bisa menerapkan koreksi. Ketika ada impresisi berarti ketika ada inakurasi, ketika ada inakurasi berarti ada kesalahan sistematik. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mempertanggungjawabkan atau memperbaikinya dengan menerapkan koreksi dengan perhitungan faktor koreksi. Ya, kesalahan sistematis dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti variasi suhu, penyumbatan perubahan batch reagen, atau modifikasi dalam metode pengujian. Ini adalah beberapa yang menyebabkan terjadinya kesalahan sistematis sehingga terjadi bias yang lebar sehingga disebutlah inakurasi. Ya. Ini contohnya, Ini contohnya dia jauh dari nilai sebenarnya, nilai TV-nya di sini. Ya, pengujiannya di sini nih. Ini presisinya pasti baik karena nilainya semua berada di satu titik. Presisi pasti baik tapi akurasinya buruk, ya. Sehingga ini disebut dengan sistematika error. Ya, kesalahan teratur terlihat dengan adanya perubahan rata nilai kontrol. Ya, nilai kontrol. Jadi kita lihat nilai main. Jadi misalkan ini 24 pengujian, dilihat mainnya berapa. Kalau misalkan mainnya 68, sementara TV-nya itu adalah 71, berarti lebar ini, selisih ini disebut dengan bias. Nah, kesalahan sistematis menciptakan bias karakteristik dan hasil tes dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan koreksi. Kesalahan sistematik itu karena adanya perubahan pada rata dengan TV, ya. Perubahan itu ada dua. Jadi kesalahan sistematik itu ada dua. Ada namanya trend, ya, ada namanya shift. Trend itu berkaitan dengan perubahan yang bertahap, sedangkan shift itu tiba-tiba. Coba kita lihat seperti apa. Ya, ini adalah tren. Jadi kalau kita lihat di data QC, kalau kita dapat nanti data QC seperti ini, ada tren naik. Ya, ada tren naik hari ke-4, 5, 6, 7 sampai ke-12. Dia naik nih. Ini 0. Ini 1 SD, 2 SD, 3 SD. Ya, dia naik, ini disebut dengan tren, ya. Begitupun kalau dia trennya ke bawah. Ya. Tren biasanya tak kentara dan disebabkan oleh ini nih. Biasanya melemahnya sumber cahaya, akumulasi kotoran dalam tubing regen atau permukaan elektroda, penurunan kualitas regen, penurunan bertahap dari kontrol suhu, dan kerusakan bertahap pada integritas filter. Ya. Jadi kalau kita lihat data QC, kita bisa analisa nih, ini sumber-sumber masalahnya nih. Kita bisa cek satu-satunya. Jadi tindakannya adalah mengecek nih. Jadi tindakan latihan kita cek satu-satu. Sumber cahayanya bagaimana? Ya, apakah sumber cahaya harus dikalibrasi kembali? Ya, apakah ada kotoran di turbinnya, turbin regennya? Kita cek semua. Apakah kualitas regennya bagaimana? Kalau kualitas regennya menurun berarti mungkin permasalahan waktu kadaluarsa, ya, atau mungkin penyimpanan, penurunan bertahap dari kontrol suhu, ya, begitupun dengan dari filternya.
Kita cek satu. Ya, yang kedua adalah pergeseran, ya, atau shift. Tadi tren, yang kedua adalah pergeseran. Terjadi jika ada perubahan mendadak pada rata kontrol yang menunjukkan perubahan negatif atau positif yang mendadak dalam uji kinerja sistem. Ya, jadi adalah kata kuncinya adalah ada perubahan mendadak pada rata-rata kontrol nih yang menunjukkan perubahan negatif atau positif. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari 5 sampai 12 ya, hari ke-5 sampai 12. Ini kalau kita analisa datanya, ya, ini data salah satu contoh yang terjadi shift atau pergeseran. Ya. Maksudnya adalah harusnya nilai rata-rata nilai TV-nya itu ada di sini. Ya. Ketika 5 sampai 12 ini dirata-ratakan, ini berapa nilainya, ini semua ini berapa nilai dirata-ratakan, terjadilah nilai rata-ratanya ada di sini. Nah, ini disebut dengan terjadilah pergeseran yang mendadak. Jadi ada pergeseran nilai rata-rata. Harusnya di sini, dia adanya di sini. Ya, ini disebut dengan shift. Ya. Hal ini disebabkan karena, jadi ini biasanya disebabkan karena kegagalan mendadak dari sumber cahaya. Jadi tiba-tiba sumber cahayanya mati atau putus balonnya atau hal lain. Kemudian perubahan load, ya, load regennya berubah. Kemudian perubahan mendadak suhu inkubasi atau suhu kelembaban ruangan, kegagalan dalam pencampuran regen atau sampling, kemudian kalibrasi yang tidak akurat. Ya, jadi sekali lagi kita menganalisa data KISI yang kita sudah uji, kita bisa mengecek semua sumber-sumber masalah yang menunjukkan permasalahan itu. Ya, seperti itu. Sehingga dari semua permasalahan itu akan, kalau dia miss semua ini, 5 aspek yang dia miss, ini akan menuju ke 2 sumber kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Sehingga good result yang baik itu tidak bisa kita penuhi karena ada masalah di aspek-aspek ini, entah itu metodenya, lingkungannya, manusianya, alatnya, bahannya. Ya, itu menjadi sumber-sumber kesalahan dari 2 kesalahan acak dan sistematis. Ya, sehingga bisa kita simpulkan, ya, karena akurasi itu berkaitan dengan sistematik, sedangkan dan presisi itu berkaitan dengan acak, ya. Sehingga akurasi dan presisi itu menjadi sangat penting sebenarnya di KISI laboratorium, ya. Sehingga perlulah kita menjaga akurasi dan presisi agar tidak terjadi 2 kesalahan ini, sistematik dan kesalahan acak, ya. Ini adalah salah satu gambaran, coba kita lihat. Ini adalah satu pengukuran, ya. Ini pengukuran, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 kali pengukuran dan di rata-ratanya didapatkan nilai observasi rata-ratanya ini 250, ya. 250 ini berarti 0, ya. Nah, ini 1 SD, mungkin ini 2, ini 3. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini 1, 2, ini 3. Bisa jadi seperti itu. Nanti dilihat saja di pembuatan Lavigening. Misalkan seperti itu, ya, semakin lebar dari nilai observasi, berarti karakteristik datanya semakin luas. Artinya akan semakin lebar pula kesalahan errornya, ya, karena jauh dari nilai yang lainnya, ya, saling menjauh atau tidak teliti. Ya. Lalu ketika kita sandingkan dengan nilai TV, ya, barulah kita bisa mengukur permasalahan dari bias atau permasalahan dari systematic error. Jadi jika TV-nya di sini, observasinya di sini, rata-rata observasinya, ya, lebar ini disebut dengan bias. Ya, inilah yang dikenal dengan systematic error. Ya. Poinnya seperti itu. Ya.
Berarti semakin jauh ini semakin tidak akurasi atau inakurasi, sehingga kecenderungannya akan systematic error. Ya, semakin lebar ininya, ya itu kecenderungannya impresisi, ya bisa kemungkinan ke arah random error. Jika kedua ini terjadi, ini ditambah systematic error dan tambah error, ini disebut dengan total error. Total error ini nanti ada namanya total error allowable atau total error yang masih bisa diterima. Ya. Sehingga intinya adalah quality itu berkaitan dengan tidak ada error. Ya, kualitas itu adalah mutu, kualitas itu adalah tidak ada error. Ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa error itu ada namanya random error, itu berkaitan dengan impresisi, ada systematic error berkaitan dengan bias atau inakurasi, dan ada namanya sporadik atau non analitik tadi, itu berkaitan dengan gross error. Ya. Terakhir, bahwa akurasi, presisi itu menjadi sangat mutlak dalam laboratorium. Kalau seperti ini gambarnya, ini berarti akurasinya baik mengenai TV dan presisinya baik, rata-rata semua tidak saling berjauhan nilainya. Kalau ditembaknya di sini, ini berarti akurasinya 0 tapi presisinya oke. Ya. Saya kira sekian penjelasan kita soal kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Ya, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.